Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa, MAG, dan Ibu Dr. Nenden Munawaroh, MPDI, selaku dosen mata kuliah Etika Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Perkenalkan, nama saya Rifa Ajisna Nur Fadila dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM 24067120014, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan indahnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kali ini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akhlak terhadap diri sendiri. Dewasa ini, moral bangsa semakin hancur dan hilang. Hal ini terbukti dengan adanya perilaku-perilaku amoral yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama kaum muda. Sikap amoral yang sekarang semakin merajalela di kehidupan masyarakat dan malah sudah dianggap biasa dan wajar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya yang membiarkan begitu saja tanpa dibekali agama. Nah, salah satu kunci utama dalam membenahi akhlak bangsa ini yaitu dengan menitik beratkan pada lingkungan keluarga dan perlu penyadaran terhadap anak didiknya sendiri. Dalam proses penanaman nilai akhlak terhadap diri sendiri, haruslah pertama kali ditanamkan nilai-nilai akhlak terhadap diri sendiri. Karena semua hal itu dimulai dari kita sendiri. Setelah diri kita benar-benar tertanam, maka nilai akhlak akan otomatis dapat menjalar dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Pengertian akhlak terhadap diri sendiri. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab akhlakun, lalu dalam bentuk jamak, sedangkan mufradnya khuluq, yang dalam kamus Munjid berarti budi pekerti atau perangai atau tingkah laku. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya sendiri yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya. Kewajiban ini bukan semata-mata untuk mementingkan dirinya sendiri atau menjalani dirinya sendiri. Dalam diri manusia mempunyai dua unsur, yakni jasmani atau jasa dan rohani atau jiwa. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Tiap-tiap unsur memiliki hak di mana antara satu dan yang lainnya mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. Nah, jadi yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadi, baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Nah, kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan bahkan membahayakan jiwa. Macam-macam akhlak seorang muslim pada diri sendiri. Pertama, berakhlak terhadap jasmani. Lalu kedua, berakhlak terhadap akal. Lalu ketiga, berakhlak terhadap jiwa. Pertama, berakhlak terhadap jasmani. Pertama, senantiasa menjaga kebersihan. Islam menjadikan kebersihan sebagian daripada iman. Seorang muslim harus bersih, suci badan, pakaian, dan tempat, terutama saat akan melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah. Di samping suci dari kotoran, juga suci dari hadas.
Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selamanya. Sesungguhnya, masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, kedua, menjaga makan dan minumnya. Makan dan minum merupakan kebutuhan vital bagi tubuh manusia. Jika tidak makan dan minum dalam keadaan tertentu yang normal, maka manusia akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar makan dan minum dari yang halal dan tidak berlebihan, sebaiknya sepertiga dari perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Lalu ketiga, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bagi seorang muslim adalah wajib dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus melaksanakan amanah darinya. Riyad atau latihan jasmani sangat penting dalam penjagaan kesehatan. Walau bagaimanapun, riyadhah harus tetap dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Dari sahabat Abu Hurairah bersabda Rasulullah, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan masing-masing memiliki kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa malas. Dan apabila engkau ditimpa sesuatu, maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, berbusana yang Islami. Manusia mempunyai budi, akal, dan kehormatan, sehingga bagian-bagian badannya ada yang harus ditutupi atau aurat, karena tidak pantas untuk dilihat orang lain. Dari segi kebutuhan alamiah, badan manusia perlu ditutup dan dilindungi dari gangguan bahaya alam sekitarnya, seperti dingin, panas, dan lain-lain. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia menutup auratnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bahan-bahan di alam ini untuk dibuatkan pakaian sebagai penutup badan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk bertakwa, untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Lalu selanjutnya berakhlak terhadap akal. Pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, sekaligus sebagai bentuk akhlak seorang muslim. Muslim yang baik akan memberikan porsi terhadap akalnya, yakni berupa penambahan pengetahuan dalam sepanjang hayatnya. Seorang mukmin tidak hanya mencari ilmu dikarenakan sebagai suatu kewajiban, melainkan jika telah selesai kewajibannya, maka setelah itu sudah dan berhenti. Namun seorang mukmin adalah yang senantiasa menambah dan menambah ilmunya, kendati pun usia telah memakan dirinya. Menuntut ilmu juga tidak terbatas hanya pada pendidikan formal akademis, namun dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai. Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi tahun 1993, hal-hal yang harus dikuasai setiap muslim adalah Al-Quran, baik dari segi bacaan, tajwid, dan tafsirnya. Kemudian ilmu hadis, sirah dan sejarah para sahabat, fikih, terutama yang terkait dengan permasalahan kehidupan, dan lain sebagainya. Setiap muslim juga harus memiliki bidang spesialisasi yang harus ditekuninya.
Spesialisasi ini tidak harus bersifat ilmu syariah, namun bisa juga dalam bidang-bidang lain, seperti ekonomi, teknik, politik, dan lain sebagainya. Dalam sejarah, banyak di antara generasi awal kaum muslimin yang memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu. Nah, yang ketiga, mengajarkan ilmu dalam kehidupan. Quran Surat An-Nahl ayat 43, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini termasuk akhlak muslim terhadap akalnya adalah menyampaikan atau mengajarkan apa yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan ilmunya. Lalu yang keempat, mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Di antara tuntutan dan sekaligus akhlak terhadap akalnya adalah merealisasikan ilmunya dalam alam yang nyata. Karena akan berdosa seseorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff. Selanjutnya, berakhlak terhadap jiwa. Pertama, bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Taubat adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu, dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Adapun yang termasuk dosa-dosa besar di antaranya pertama syirik, kedua kufur, ketiga nifaq, keempat ridah, kelima fasik, keenam berzina dan menuduh orang berzina, ketujuh membunuh manusia, dan kedelapan bersumpah palsu. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi Adam dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, bermuraqabah. Muraqabah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia tenggelam dengan pengawasan Allah dan kesempurnaannya, sehingga ia merasa akrab, merasa senang, merasa berdampingan, dan menerimanya, serta menolak selain dia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'alaikum raqiba. Artinya sesungguhnya Allah itu mengawasimu. Yang ketiga, bermuhasabah. Yang dimaksud dengan muhasabah adalah menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung-hitung amal hariannya. Apabila terdapat kekurangan pada yang diwajibkan kepadanya, maka menghukum diri sendiri dan berusaha memperbaikinya. Kalau termasuk yang harus dikodo, maka mengkodonya. Dan bila ternyata terdapat sesuatu yang terlarang, maka memohon ampun, menyesali, dan berusaha tidak mengulangi kembali. Muhasabah merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri, membina, menyucikan, dan membersihkannya. Yang keempat, ada mujahadah. Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berperang, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu senantiasa mencintai ajakan untuk terlena, mengganggu, tenggelam dalam nafsu yang menghembuskan syahwat, kendati pun padanya terdapat kesengsaraan dan penderitaan. Jika seorang muslim menyadari bahwa itu menyengsarakan dirinya, maka dia akan berjuang dengan menyatakan perang kepadanya untuk menentang ajakannya, menumpas hawa nafsu. Nah, dalilnya adalah
Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Di antaranya, pertama, sabar. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Yang kedua, ada syukur. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah, sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Lalu ada tawadu. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Sidik, lalu sidik. Seorang muslim harus dituntut selalu berada dalam keadaan benar-benar lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Lalu ada amanah. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Lalu istiqomah. Perintah supaya beristiqomah dinyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Fusilat ayat 6, yang artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka istiqomahlah menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang bersekutukannya. Lalu ada ifah. Nilai dan wibawa seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Yang terakhir, pemaaf. Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain, tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Pertama, berakhlak terhadap jasmani. Jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan, tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. Lalu menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Lalu kedua, berakhlak terhadap akalnya. Manfaatnya memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, membantu orang lain, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketiga, berakhlak terhadap jiwa. Manfaatnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari perbuatan yang buruk, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya yaitu terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani ataupun rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan sabar, sidik, tawadu, syukur, istiqomah, ifah, pemaaf, dan amanah. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.